Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 8 mata kuliah Manajemen Ziswaf. Kami di sini akan mempresentasikan tentang sejarah pengelolaan wakaf dan harta dan macam wakaf secara syariat dan regulasi. Sebelum kami mempresentasikan, saya di sini selaku moderator akan memperkenalkan para pematerinya. Yang pertama ada Dimas Ahmad, yakni saya sendiri selaku moderator dan pemateri pertama. Yang kedua ada Anti Rahmatika sebagai pemateri yang kedua, dan ada Fadila Febriana Tenesha sebagai pemateri yang ketiga, dan ada Yulfika sebagai pemateri yang keempat. Langsung saja para pemateri dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Saya di sini akan mempresentasikan tentang sejarah wakaf. Yang pertama, wakaf pada masa pra-Islam. Praktik wakaf sudah berkembang sebelum datangnya Islam, walaupun pada saat itu belum dikenal dengan istilah wakaf. Dalam catatan sejarah, rumah peribadahan yang dibangun oleh pemeluk agama sebelum Islam sudah banyak berdiri. Masjidil Haram dan Masjid Al-Aqsa sudah berdiri sebelum datangnya Nabi Muhammad dan tidak ada pemiliknya. Ini menandakan bahwa wakaf sudah ada sebelum adanya Islam. Wakaf yang pertama kali dalam masyarakat Arab pra-Islam adalah Al-Ka'bah Al-Musyarrafah, yaitu rumah peribadahan pertama yang dibangun oleh Nabi Ibrahim sebagai tempat untuk berkumpul atau haji. Wakaf ini berkembang sesuai perubahan masyarakat Arab yang menjadikan Ka'bah sebagai pusat penyembahan berhala dan berkembang lagi dengan pendekatan diri kepada Allah. Di beberapa negara kuno seperti Mesir, Yunani, dan Romawi, praktik wakaf sudah berjalan. Yang kedua, wakaf pada masa Rasulullah. Dalam sejarah Islam, awal mula wakaf dikenal sejak masa Rasulullah karena wakaf disyariatkan setelah Nabi berhijrah ke Madinah. Rasulullah pada tahun ketiga Hijriah pernah mewakafkan 7 kebun kurma di Madinah, di antaranya kebun A'raf, Sofia, Dalal, Barqo, dan kebun lainnya. Setelah itu, sahabat Umar bin Khattab yang mewakafkan sebidang tanah di Khaybar atas pengajuannya untuk meminta saran kepada Rasulullah, dan akhirnya diperintahkan oleh Rasulullah untuk dikelola tanah tersebut dan hasilnya dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan seperti fakir miskin, hamba sahaya, dan lain-lain. Kemudian syariat disusul oleh Abu Thalha radhiyallahu an yang mewakafkan kebun kesayangannya, yaitu kebun Bairoha. Selanjutnya disusul oleh sahabat-sahabat lainnya. Yang ketiga, wakaf pada masa Umar bin Khattab. Menurut pendapat sebagian ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Umar bin Khattab. Pada masa Umar menjadi khalifah, ia mau mencatat wakafnya dalam akte dengan dipersaksikan kepada para saksi dan mengumumkannya. Sejak saat itu, banyak keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat yang mewakafkan tanah dan perkebunannya. Sebagian di antara mereka
ada yang mewakafkan harta untuk keluarga dan kerabatnya. Yang keempat, sejarah wakaf pada masa dinasti Islam. Yang pertama, pada masa dinasti Umayyah, Khalifah Hisam Abdul bin Malik. Pada masa ini, lembaga wakaf pertama kali dilakukan oleh pengawas badan hukum. Maka dibentuklah lembaga administrasi wakaf tersendiri di bawah pengawasan hakim, sebagaimana lembaga lainnya. Sejak itu, pengelolaan wakaf berjalan dengan baik dan hasilnya disalurkan kepada yang berhak dan yang membutuhkan. Yang kedua, masa dinasti Abbasiyah terdapat lembaga wakaf yang disebut dengan Suada al-Wukuf yang mengurus administrasi dan memilih staf pengelola lembaga wakaf. Kemudian manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, sehingga lembaga wakaf berkembang searah dengan pengaturan administrasinya. Yang ketiga, masa dinasti Ayyubiyah. Perkembangan wakaf menggembirakan. Hampir semua tanah pertanian menjadi harta wakaf dan semuanya dikelola oleh negara dan menjadi milik negara. Kemudian setelah Khalifah dipimpin oleh Salahuddin Yusuf al-Ayyubi, harta wakaf yang dikelola oleh negara tadi diserahkan kepada yayasan keagamaan dan yayasan sosial. Yang keempat, pada masa dinasti Mamluk. Pada masa ini wakaf menjadi beraneka ragam dan berkembang sangat pesat, sehingga apa-apa yang bisa diambil manfaatnya boleh diwakafkan. Dan berlebih lagi, pada masa ini ada yang mewakafkan hamba sahaya untuk kepentingan perawatan lembaga-lembaga agama seperti masjid dan lain-lain. Kemudian pada masa Az-Zahir Biber, perwakafan dapat dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, pendapatan negara dari hasil wakaf yang diberikan oleh penguasa kepada orang-orang yang dianggap berjasa. Yang kedua, wakaf untuk membantu haramain atau fasilitas Mekah dan Madinah. Dan yang ketiga, kepentingan masyarakat umum. Yang lebih membawa syiar Islam adalah wakaf untuk sarana di haramain, seperti membeli kain Ka'bah, mewakafkan kain untuk membiayai kiswa Ka'bah setiap tahunnya, dan mengganti kain kuburan Nabi dan mimbarnya setiap 5 tahun sekali. Yang kelima, pada masa Turki Utsmani abad ke-15. Pada masa ini, kerajaan Utsmani dapat menguasai sebagian besar wilayah negara Arab. Secara otomatis mempermudah untuk menerapkan syariat Islam. Di antara undang-undang yang dikeluarkan pada masa dinasti Utsmani ialah peraturan tentang pembukuan pelaksanaan wakaf. Dalam hal ini mengatur tentang pencatatan wakaf, sertifikat wakaf, cara pengelolaan wakaf, serta kedudukan tanah kekuasaannya serta tanah produktif yang berstatus wakaf. Saya Anti Rahmatika, NIM 185. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis harta. Jenis harta dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu harta tetap. Harta tetap adalah harta milik perusahaan yang memiliki bentuk fisik. Harta tetap umumnya memiliki umur ekonomis lebih dari 1 tahun.
Tujuan penggunaan harta tetap adalah untuk menyokong agar perusahaan tersebut dapat berjalan dan mencapai tujuannya. Ada beberapa jenis harta yang termasuk dalam harta tetap, yaitu seperti tanah, gedung atau bangunan, mesin-mesin, peralatan kantor, dan angkutan. Jenis harta yang kedua yaitu harta lancar. Harta lancar merupakan aktiva yang tidak memiliki bentuk fisik, tidak seperti harta tetap. Harta lancar tidak bisa digunakan untuk mendukung berjalannya perusahaan dalam mencapai tujuannya. Jenis harta ini bisa dicairkan ke dalam mata uang dalam waktu kurang dari 1 tahun. Harta yang termasuk jenis ini adalah kas atau uang tunai, surat-surat berharga, piutang wesel, piutang dagang, piutang pendapatan, persediaan barang dagang, dan perlengkapan. Saya Fadila Febriana Tanesa, NIM 029. Di sini saya sebagai pemateri ketiga, yaitu yang akan menjelaskan mengenai jenis-jenis wakaf. Jenis-jenis wakaf di sini dibagi menjadi 4. Untuk yang pertama itu berdasarkan peruntukan. Pada berdasarkan peruntukan ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu ada wakaf ahli, yang maksudnya itu wakaf yang tujuannya diperuntukkan untuk kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan kerabat sendiri dan keluarga. Contohnya itu harta yang disumbangkan hanya dapat dimanfaatkan oleh keluarga besar demi kebaikan keluarganya. Nah, contohnya itu rumah yang diwakafkan untuk saudaranya yang tidak mempunyai tempat tinggal. Kemudian yang kedua itu ada wakaf khairi. Maksud dari wakaf khairi di sini adalah wakaf yang dilakukan untuk kepentingan agama atau kemasyarakatan, dan manfaat dari jenis wakaf ini dapat dirasakan untuk kebaikan umat dalam kepentingan beragama. Contohnya itu tanah yang disumbangkan untuk membangun prasarana bangunan kesehatan gratis atau area pemakaman. Untuk jenis wakaf yang kedua itu ada berdasarkan harta. Pada jenis wakaf berdasarkan harta ini dibagi menjadi 3 kelompok. Untuk kelompok yang pertama ini ada benda tidak bergerak, contohnya itu hak atas tanah, terus bangunan atau bagian bangunan atau satuan rumah susun, kemudian ada tanaman dan benda yang berhubungan dengan tanah. Untuk kelompok yang kedua itu ada benda bergerak selain uang. Contohnya itu benda yang dapat berpindah seperti kendaraan bermotor, mesin, atau peralatan industri yang tidak tertancap pada bangunan. Kemudian ada logam, batu mulia, dan lain-lain. Selanjutnya ada air dan bahan bakar minyak. Dan juga ada surat berharga seperti saham, obligasi, dan lain-lain. Dan kemudian juga ada hak atas kekayaan intelektual seperti hak cipta, hak merek, hak paten, dan lain sebagainya. Kemudian untuk kelompok yang ketiga ini ada benda bergerak berupa uang. Contohnya ini wakaf secara tunai. Untuk jenis wakaf yang ketiga itu ada berdasarkan waktu. Pada berdasarkan waktu ini dibagi menjadi 2 macam. Untuk yang pertama itu ada mu'abbad, yang artinya wakaf yang diberikan untuk selamanya. Pada jenis harta wakaf ini tidak bisa diambil kembali oleh wakif atau pemilik wakaf karena terikat oleh waktu. Contohnya itu seperti masjid. Dan untuk yang kedua itu ada muaqqat, yaitu wakaf yang diberikan dalam jangka waktu tertentu, dan pada jenis wakaf ini akan dikembalikan nazir atau pihak penerima wakaf kepada wakif atau pemilik wakaf setelah jangka waktu yang telah ditentukan pada ikrar wakaf. Contohnya itu laboratorium sewaan selama 10 tahun. Jadi nazir mengelola laboratorium tersebut secara produktif sehingga menghasilkan keuntungan, yang dimana keuntungan tersebut diberikan kepada muwakaf alaih yang atau penerima manfaat. Jadi jika sudah 10 tahun maka aset wakaf dikembalikan kepada wakif atau pemilik wakaf. Untuk jenis wakaf yang terakhir yaitu ada penggunaan harta yang diwakafkan. Pada penggunaan harta yang diwakafkan ini dibagi menjadi 2 macam. Untuk yang pertama itu ada ubaisir atau zati, yang artinya harta wakaf yang bermanfaat bagi pelayanan masyarakat dan bisa digunakan secara langsung. Contohnya seperti madrasah, rumah sakit.
Untuk yang kedua ini ada mistismari, yang artinya wakaf yang ditunjukkan untuk penanaman modal dalam produksi barang dan hasilnya diwakafkan sesuai keinginan pewakif. Saya Yulfika, NIM 190721100056. Ini saya akan menjelaskan mengenai macam wakaf. Berdasarkan tujuannya, wakaf dibedakan menjadi 3. 1. Wakaf khairi atau wakaf sosial. Wakaf khairi adalah wakaf yang ditujukan untuk kebaikan atau kepentingan masyarakat luas, seperti wakaf di bidang kesehatan, wakaf tempat ibadah, dan lain-lain. Yang kedua yaitu wakaf dzurri atau wakaf khusus. Wakaf dzurri adalah wakaf yang bertujuan untuk memberi manfaat kepada wakif, keluarga wakif, dan keturunan wakif. Misalnya wakaf rumah kontrakan yang ditujukan untuk anak perempuan yang belum menikah. Yang ketiga yaitu wakaf mustarak atau wakaf gabungan. Wakaf mustarak adalah jenis wakaf yang bertujuan untuk memberi manfaat kepada masyarakat luas dan keluarga secara bersamaan. Misalnya wakaf sebuah perkebunan yang hasilnya sebagian untuk fakir miskin dan sebagian lagi untuk keluarganya. Berdasarkan penggunaannya, wakaf dibedakan menjadi 2, yaitu pertama wakaf langsung. Wakaf langsung adalah wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuan, misalnya masjid untuk sholat, sekolah untuk kegiatan belajar mengajar, dan lainnya. Yang kedua yaitu wakaf produktif, adalah wakaf yang barangnya digunakan untuk kegiatan yang produktif dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf. Yang berdasarkan batas waktunya, wakaf dibedakan menjadi 2, yaitu pertama wakaf abadi. Wakaf abadi adalah wakaf yang berbentuk barang yang sifatnya abadi, seperti tanah, bangunan, atau barang bergerak yang ditentukan oleh wakif sebagai barang abadi. Yang kedua yaitu wakaf sementara. Wakaf sementara adalah wakaf yang berupa barang mudah rusak ketika digunakan tanpa memberi syarat untuk pengganti bagian barang yang rusak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga ilmunya bermanfaat dan kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Apabila ada yang kurang dimengerti atau dipahami, maka bisa ditanyakan pada saat sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.